Tampaknya benar, saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana Presiden itu sebenarnya sudah memberikan komentar ya waktu rame-rame soal TWK itu, bahwa Presiden menyatakan supaya KPK tidak menggunakan hasil tes TWK, yaitu semata-mata sebagai pertimbangan untuk menyatakan seseorang diberhentikan atau tidak. Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuan dan puan dimanapun saudara berada? Bertemu kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan, pada kesempatan ini saya akan membacakan coretan-coretan saya yang isinya curcol tentang babak akhir KPK. Wah, apakah ini babak akhir atau masih pertengahan? Saya belum tahu. Barusan saya membaca broadcast di WA, ya, grup WA di halaman sampul koran Tempo online atau koran tempo.co pada hari Kamis tanggal 16 September 2021. Saya cukup terbelalak ya membaca tulisan-tulisan besar yang berbunyi, kami berupaya memberantas korupsi, kami diberantas. Nah, lalu di bawah kalimat itu ada sesosok foto, apakah ini tumbal atau ini pahlawan ya, saya kurang tahu nih ya. Juga penyidik di KPK yang bernama Novel Baswedan. Rasanya perih dan sedih juga pedih menyaksikan jalan terjal ya KPK itu dalam upaya untuk memberantas korupsi di negeri ini. Novel Baswedan, saya juga kenal beliau karena saya juga pernah menjadi narasumber bersamaan beliau ya. Mas Novel Baswedan ini di salah satu seminar tentu saja bicara tentang pemberantasan korupsi. Nah, saudara sekalian, Novel itu salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau dikenal dengan TWK. Alkisah, saya juga tidak tahu persis ya, atas dasar apa tiba-tiba dalam rangka untuk alih pegawai ya, dari pegawai KPK itu menjadi aparatur sipil negara, lalu harus ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Sebagaimana kita ketahui, tes itu diikuti oleh 1.349 pegawai KPK yang kemudian diketahui juga lulus 1.274 dan tidak lulus 75. Nah, lalu juga saya punya data di sini dari 1.274 yang lulus TWK itu ada catatan tersendiri nih. Yang 3 itu 1 mengundurkan diri, 1 tidak memenuhi syarat pendidikan, lalu yang 1 lagi meninggal dunia. Lalu yang dilantik sebanyak 1.271 itu dilantik pada tanggal 1 Juni 2021. Nah, kemudian dari yang 75 pegawai yang tidak lulus itu, 51 orang dinyatakan tidak bisa dibina. Kemudian yang 24 akan dibina. Nah, yang 24 ini ternyata juga ada 5 menolak pembinaan, ada lagi 18 ikuti diklat bela negara, lalu 1 masuk masa pensiun. Berarti yang ikut diklat bela negara kemudian juga dilantik pada tanggal 15 September 2021, berarti baru kemarin ya. Nah, lalu kalau dengan demikian berarti ada berapa ini? Ada 56 yang akan diberhentikan tanggal 1 November 2021. Nah, tampaknya ada kabar juga bahwa
pemberhentian itu dikabarkan dipercepat pada tanggal 1 Oktober 2021, berarti tidak akan lama lagi ya. Nah, saudara sekalian, saya terus terang ya membaca ini tadi saya katakan ngenes ya. Dada itu terasa agak sesek begitu ya. Bagaimana mungkin orang-orang yang menurut penilaian saya ya, orang-orang yang tulus ya mengabdi pada negara dalam rangka pemberantasan korupsi itu kemudian yang ada berapa ini berarti ada 56, termasuk di situ ada Novel Baswedan itu kemudian akan diberhentikan dari pegawai KPK. Banyak pihak yang menyayangkan ya atas tes TWK dan juga pemberhentian 56 orang itu. Tak kurang MA ikut bicara, MK juga ada keputusan, Komnas HAM juga memberi pendapat dan juga Ombudsman Republik Indonesia juga memberikan pendapat-pendapatnya. Toh pada akhirnya keputusannya tetap seperti itu ya. Kira-kira yang 56 orang itu akan diberhentikan tidak dalam waktu yang lama lagi. Saudara sekalian, KPK itu institusi hukum yang menurut saya memang cukup rawan ya. Cukup rawan apa? Terpapar oleh kepentingan-kepentingan politik. Sehingga gerak langkah hukumnya itu berpotensi terpasung, tersandra oleh kepentingan politik. Ini potensinya sangat besar sekali. Nah tampaknya setelah kemarin juga ada revisi Undang-Undang KPK itu, saya berpendapat sulit ya berharap KPK itu kembali murni seperti dahulu. Ya, dengan semboyan berani jujur. Wah, ya berani jujur. Kalau sekarang bagaimana? Tetap berani jujur atau berani tidak jujur? Jadi perasaan tadi memang miris, ya, sedih dan juga pedih ketika menyaksikan babak akhir KPK di rezim ini. Tampaknya benar, saudara sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana Presiden itu sebenarnya sudah memberikan komentar ya waktu rame-rame soal TWK itu bahwa Presiden menyatakan supaya KPK tidak menggunakan hasil tes TWK ya itu semata-mata sebagai pertimbangan untuk menyatakan seseorang diberhentikan atau tidak. Dan prinsipnya di situ Presiden itu bereaksi kemarin ya ada pernyataan juga saya baca di media itu bahwa Presiden tidak cawe-cawe. Cawe-cawe tidak turut campur tangan ya, semuanya diserahkan kepada pembinanya gitu ya. Ya termasuk dalam ini juga BKN. Sementara tadi saya sebutkan bahwa sebelumnya Presiden itu mengatakan kalau KPK jangan hanya menggunakan hasil TWK itu untuk memberhentikan pegawai KPK. Nah, apa yang terjadi saudara sekalian? Menurut saya peristiwa yang terjadi di KPK ini bisa menjadi presiden yang buruk ya di instansi lain. Bisa saja dengan alasan bersih-bersih orang yang dinilai dalam tanda kutip apakah itu radikal atau mungkin ekstrem ya karena terpapar radikalisme atau ekstremisme maka akan diadakan tes serupa TWK ya nggak tahu ini nanti bagaimana kira-kira ke depan. Dan dalam hal ini saya juga membayangkan misalnya itu terjadi di institusi tertentu misalnya ya. Di situ juga dikenal ada perguruan tinggi ya, yang dikenal ada orang-orang yang radikal dan seterusnya. Itu bisa saja ya kemungkinan terjadi akan diadakan tes yang semacam itu kemudian untuk apa? Ya dalam rangka untuk ya tanda kutip ya bisa jadi untuk menyingkirkan orang-orang yang dinilai tadi terpapar radikalisme atau mungkin ekstremisme. Yang menurut saya radikalisme itu jenis kalimatnya nggak jelas. Termasuk nomenklaturnya itu nomenklatur apa? Nomenklatur politik atau nomenklatur hukum? Kalau itu dikatakan sebagai nomenklatur hukum, wong nyatanya sampai sekarang tidak ada diksi hukum atau peraturan hukum yang menghakimi atau menyatakan radikalisme itu sebagai tindak pidana. Tidak ada. Saya belum menemukan ada undang-undang atau ya tentu ini harus diatur dengan undang-undang yang melarang adanya radikalisme dalam arti ya sebatas pemikiran-pemikiran ya karena kadang-kadang hanya sebatas pemikiran kemudian dilabeli dengan radikalisme. Nah, jadi kalau memang negara ini mau menetapkan radikalisme sebagai tindak pidana ya silahkan dibikin dulu undang-undangnya. Karena kalau tidak dibikin undang-undang ini akan menjadi bola liar yang sangat berpotensi untuk
memberangus, kemudian juga untuk menyingkirkan lawan-lawan atau orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah. Makanya saya juga membayangkan andaikan itu dilakukan di Undip misalnya ya, di tempat saya itu bekerja, mungkin saja saya pun akan terlempar ya, dalam tanda kutipnya. Karena apa? Menurut informasi yang saya terima dari majalah Manunggal ya di Undip, itu majalah mahasiswa di Undip, majalah Manunggal kampus ya. Itu saya itu terdaftar sebagai dosen yang paling radikal katanya ya. Padahal saya ini mengajar Pancasila sudah 24 tahun ya. Gara-gara karena perbedaan pendapat saja yang waktu itu kemudian ya menjadikan saya dinilai seperti itu ya. Radikal ya, dosen radikal. Kalau ekstremis saya belum mendengar, tapi untuk radikal ini memang saya mendengar apa yang menurut mahasiswa begitu. Nah, kenapa kok saya dikatakan radikal? Katanya ya karena tulisan-tulisan saya ya, termasuk ada satu tulisan yang dimuat di majalah Islam gitu ya, yang terkait dengan soal bagaimana pemerintahan, macam-macam pemerintahan. Saya sebutkan ada pemerintahan demokrasi, pemerintahan teokrasi, perbandingannya dengan pemerintahan Islam bagaimana. Ya saya sebutkan itu. Tidak ada tendensi apa-apa kecuali memaparkan secara deskriptif dari sudut pandang keilmuan yang saya miliki. Nah saudara sekalian, seperti tadi saya sampaikan, tampaknya memang KPK untuk sekarang ini, saya kembali ke persoalan ada kemungkinan ya yang diberhentikan itu adalah terpapar ya radikalisme atau apalah sebutannya itu. Saya memikirkan ini KPK sudah terpapar juga oleh namanya kepentingan politik ya. Dan tadi saya katakan tampaknya sulit ya untuk mengharapkan KPK sebagaimana dulu pernah didirikan dalam rangka pemberantasan korupsi. Sekali lagi saya katakan miris, sedih dan juga pedih ketika menyaksikan babak akhir KPK pada rezim ini. Nah, tampaknya benar ya kalimat yang dulu pernah saya ucapkan 11 tahun lalu ya, di saat pengukuhan guru besar saya pada tanggal 14 Agustus 2010. Saya menyatakan waktu itu dengan rentetan peristiwa penegakan hukum yang terjadi itu bahwa mencari keadilan di negeri ini bagaikan mengharap munculnya pelangi di malam hari yang sunyi. Semoga ya kita berharap ya ini bukan babak akhir, ya masih ada babak penuh harapan di negeri ini bagaimana memfungsikan, mendayagunakan KPK itu menjadi betul-betul institusi yang tidak terlalu banyak dicampur oleh kepentingan politik dan fokus pada persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.